Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita ke materi geometri transformasi. Pada pertemuan pertama, kita telah menggunakan aplikasi GeoGebra, khususnya GeoGebra Suite, untuk membantu kita dalam membuat bangun datar. Sekarang kita akan menggunakan kembali aplikasi GeoGebra-nya untuk membuat atau menggambar refleksi dan translasi. Jadi, untuk adik-adik yang sudah download aplikasi GeoGebra Suite-nya, nanti langsung dapat dicoba pada HP-nya. Dan untuk adik-adik yang mungkin aplikasinya terhapus, nanti bisa juga di-download kembali di Play Store. Jadi, langsung saja kakak masuk ke yang pertama, yaitu refleksi. Jadi, refleksi di sini kakak akan menggambar atau membuat refleksi terhadap garis dan refleksi terhadap titik. Oke, jadi refleksi itu merupakan pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Jadi di sini kita ke menu dan kakak akan membuat bangun datar persegi. Kita ke bagian polygons. Nah, karena persegi itu 4 titik, maka klik segi N beraturan dan klik 2 titik, kemudian masukkan 4. Ya, jadi udah jadi persegi, yaitu 4 titik. Nah, akan kita cerminkan terhadap garis. Akan dicerminkan terhadap garis pada suatu koordinat kartesius, dan di sini kakak akan cerminkan terlebih dahulu di sumbu X. Lalu kita ke bagian transform, lalu pilih refleksi objek pada garis. Kemudian kita klik objeknya. Objeknya di sini yaitu persegi, kita klik. Kemudian kita klik koordinat kartesius yaitu sumbu X-nya. Nah, udah jadi ini merupakan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, untuk sumbu Y-nya sama, yaitu kita pergi ke transform lagi. Kemudian kita klik refleksi objek pada garis. Kemudian klik objeknya dan klik koordinat kartesius untuk sumbu Y-nya. Nah, setelah itu akan menghasilkan pencerminan di sumbu Y. Nah, sudah jadi. Nah, kita coba lagi pencerminannya. Di sini udah ada bangun datar persegi, kemudian kita pilih buat garis, kita buat garis. Ke bagian lines, pilih ruas garis di antara 2, kemudian kita buat 2 titik. Setelah dibuat 2 titik, kita pergi lagi ke transform, lalu kita pilih refleksi objek pada garis, kita klik objeknya kembali, kemudian klik garis EF-nya. Nah, langsung tercermin. Atau ini merupakan pencerminannya. Garisnya bisa kita gerakkan. Nah, jadi pada pencerminan atau refleksi ini akan memiliki jarak dan hasil pencerminannya akan memiliki jarak dan bangun yang sama persis terhadap yang kita cerminkan. Nah, sekarang kita lanjut ke refleksi terhadap titik. Di sini kakak masih menggunakan bangun datar persegi, kemudian akan kita refleksikan terhadap titik. Kemudian kita ke bagian, jadi kita harus membuat satu titik terlebih dahulu. Nah, di sini kita ke bagian basic tool, lalu klik titik baru dan buat satu titik. Di sini kakak klik satu titiknya. Setelah itu kita ke bagian transform lagi. Kita klik refleksi objek pada titik.
kemudian kita klik objeknya, yaitu persegi, kemudian kita klik titiknya. Nah, ini merupakan refleksi terhadap titik. Bisa digerakkan. Nah, kemudian kita langsung lanjut lagi ke translasi. Translasi merupakan pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Jadi translasi itu pergeseran. Di sini kakak pilih bangun datarnya segi 5. Kita ke bagian poligon. Kemudian klik segi N beraturan, buat 2 titik dan isi 5 karena segi 5. Nah, sudah jadi segi 5-nya. Akan kita translasikan, segi 5-nya akan kita geser. Untuk menggesernya, maka kita harus membuat vektor terlebih dahulu. Nah, jadi kita pergi ke bagian lines, lalu pilih vektor di antara 2. Klik, kemudian klik buat 2 titik. 1, 2. Nah, sudah jadi vektornya. Jadi vektor itu dalam matematika merupakan objek geometri yang memiliki besar dan arah dan digambarkan dengan tanda panah. Nah, karena vektornya udah jadi, kita langsung ke bagian transform. Lalu kita klik translasi objek oleh. Kita klik objeknya yaitu segi 5, kita klik, kemudian kita klik tanda vektornya tadi, garis vektornya, kita klik. Oke, udah jadi. Jadi setelah kita klik objek dan vektornya, terdapat pergeseran bendanya. Nah, garis vektor ini bisa kita panjangkan atau pendekkan, bisa kita tarik. Nah, jika kita tarik, maka akan terjadi perubahan jarak, akan terjadi pergeseran. Jadi semakin jauh kita menarik garis vektornya, maka akan semakin jauh pergeseran, semakin jauh jarak yang dihasilkan. Karena translasi merupakan pergeseran. Jadi ini merupakan posisi awalnya, kemudian kita tarik, kita geser. Nah, oke adik-adik, itulah cara membuat refleksi dan translasi menggunakan aplikasi GeoGebra pada HP kita. Semoga bermanfaat dan silakan dicoba. Terima kasih.